Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia yang bernama Arwana Citra Mulia Tbk atau kode sahamnya adalah ARNA. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ini bukanlah sebuah rekomendasi atau ajakan untuk membeli. Ini hanyalah sebuah insight yang memaparkan sebuah perusahaan. Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA didirikan dengan nama PT Arwana Citra Mulia tanggal 22 Februari 1993, jadi sudah cukup lama, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Juli 1995. Kantor pusat ARNA terletak di Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2 nomor 24 Kembangan, Jakarta Barat, dengan pabriknya berlokasi di Jatiwung, Tangerang, Banten. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan ARNA terutama bergerak dalam bidang industri keramik dan menjual hasil produksinya di dalam negeri. Saat ini ARNA memiliki 4 anak usaha, 3 diantaranya bergerak di industri keramik, yakni PT Arwana Nuansa Keramik, PT Sinar Karya Duta Abadi, dan PT Arwana Anugrah. Serta satu lagi bergerak di bidang pemasaran dan distribusi, yaitu PT Primagraha Keramindo. Merek keramik yang dipasarkan oleh ARNA di pasaran adalah Arwana Keramik Tile, Uno, dan Uno Digi. Kemudian kalau kita lihat Arwana Citra Mulia atau ARNA ini memiliki market capital sebesar 3,22 triliun dengan harga saat ini adalah Rp438. Kemudian kalau kita lihat Arwana Citra Mulia sudah melantai di pasar bursa cukup lama, mulai dari 17 Juli 2001, dengan shareholdernya adalah masyarakat yang terbanyak sebesar 47,53%, disusul oleh Tandean Rustandi sebesar 37,32% dan PT Superkreasi Era Dinamika sebesar 14,03%. Perlu diketahui bahwa Tandean Rustandi yang juga merupakan pemilik saham dalam jumlah yang cukup besar ini merupakan direktur utama juga dari ARNA, sedangkan komisaris utamanya adalah Profesor Dr. Marsetio. Kemudian kalau kita lihat ARNA ini memiliki IPS yang bertumbuh terus dari tahun 2017, 16, lalu 2018, 21, dan 2019, 29 ke 2020 menjadi 33. Arwana memiliki sales sebesar 995,68 miliar dengan aset 1,72 triliun dengan liability sebesar 598,5 miliar. Sedangkan equity dari ARNA sendiri adalah 1,1 triliun dengan net profit sebesar 120,64 miliar. Kemudian kalau kita lihat book value per share dari ARNA adalah 149. Dan ini menghasilkan price earning ratio yang 13,27 dan price to book value ratio 2,94. Jadi dari segi price earning ratio dan dari segi price to book value memang Arwana sudah lumayan tinggi ya, sudah secara valuasi sudah sedikit mahal, tapi yang menarik dari Arwana ini adalah secara profitability, net profit marginnya adalah 12,11%, kemudian return on equity-nya atau ROE 21,98%, return on assetnya adalah 14,06%, dan rasio hutangnya juga cukup bagus, yaitu 54,54%. Dan kalau kita lihat sejak tahun 2015 Arwana rutin membagikan dividen
sampai tahun 2020. Jadi nilai lebihnya dari Arowana ini adalah profitability-nya yang bagus, rasio hutang yang kecil, dan rutin membagikan dividen. Sedangkan secara valuasi memang sudah agak tinggi. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga Arowana sejak awal tahun sampai saat ini adalah dari 326 sampai 478. Jadi harga yang saat ini 438 sudah tidak bisa dibilang murah kalau kita hitungannya adalah secara year to date. Tapi kalau kita lihat secara 5 tahunan, maka price range Arowana itu adalah antara 310 sampai 730. Jadi kalau secara 5 tahun Arowana masih bisa dikatakan masih dalam teritori murah. Lalu kalau kita lihat secara foreign atau investor asing mencatatkan beli bersih di Arowana sebesar 3,16 miliar dalam 1 bulan terakhir. Namun secara year to date Arowana atau ARNA ini mengalami tekanan jual 39,34 miliar rupiah net foreign sale dari pihak asing. Nah, jika melihat keadaan seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa Arowana ini adalah perusahaan yang secara profitability mantap, memiliki kelebihan dalam pertumbuhan EPS sepanjang tahun, dan tentu saja yang tidak kalah menariknya adalah rasio hutang yang kecil. Yang tidak begitu menariknya adalah harganya secara year to date sudah termasuk tinggi dan valuasinya yang sudah lumayan tinggi. Dan kembali kepada Anda, apakah Anda akan memasukkan Arowana ini ke dalam salah satu perusahaan yang ada di dalam watchlist Anda, atau malah Anda akan membuat trading plan atau investment plan untuk Arowana ini? Demikianlah insight mengenai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produsen keramik dengan nama Arowana Citra Mulia. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan tetap saksikan semua insight maupun rekomendasi maupun market outlook dan market review kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami untuk melihat hasil-hasil dari rekomendasi yang kami berikan di Instagram carakaya.id. Dan terakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.